Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo semuanya. Oke, sebelumnya apa saja nih yang akan dibahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang materi pendidikan IPS yang sudah dijelaskan. Yang kedua, nanti kita akan menjelaskan pentingnya pendidikan IPS SD bagi mahasiswa PGSD. Selanjutnya ada contoh penerapan pendidikan SSD pada bidang pendidikan. Baik, langsung saja masuk kepada poin pertama, yaitu judulnya tentang pendekatan metode dalam pembelajaran IPS SD. Di sini ada pengertian pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang atau cara pandang yang digunakan oleh guru atau sumber belajar dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Pendekatan belajar akan mempengaruhi kualitas proses pembelajaran. Oke, jadi pendekatan pembelajaran adalah landasan filosofis atau metodologis yang digunakan oleh pendidik atau sumber belajar untuk merancang dan menyelenggarakan proses pembelajaran. Jadi, pendekatan ini mencakup berbagai pendekatan seperti pendekatan konstruktivis, behavioristik, kognitif, dan humanistik, serta kontekstual, yang masing-masing memiliki sudut pandang atau cara pandang tersendiri terhadap bagaimana siswa belajar dan bagaimana pembelajaran dapat difasilitasi secara efektif. Nah, jadi dengan demikian, pemilihan pendekatan pembelajaran yang sesuai dapat berdampak secara signifikan pada efektivitas pembelajaran, keterlibatan siswa, dan pencapaian tujuan pembelajaran. Oke, lanjut. Di sini ada jenis-jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan sains, teknologi, masyarakat. Apa sih? Bisa kita bilang itu adalah STM. Nah, jadi merupakan pendekatan dalam pendidikan yang menempatkan interaksi antara sains, teknologi, dan masyarakat sebagai fokus utama dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini tuh mengakui bahwa sains dan teknologi tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik di mana mereka dikembangkan dan digunakan. Pendekatan STM juga menekankan pada pemahaman bahwa sains dan teknologi bukanlah entitas yang netral atau terisolasi, tetapi selalu terkait dengan nilai, norma, dan kepentingan masyarakat tempat mereka beroperasi. Lanjut, yang kedua ada pendekatan expanded environment learning approach, yaitu adalah bisa kita bilang EEL adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengalaman belajar yang terjadi di luar ruang kelas dan melibatkan lingkungan yang lebih luas sebagai sumber pembelajaran. Pendekatan ini memperluas konsep pembelajaran dari lingkungan kelas tradisional ke lingkungan yang lebih luas, termasuk lingkungan alam, masyarakat lokal, dan dunia nyata secara keseluruhan. Lanjut, di sini yang ketiga ada pendekatan kooperatif. Pendekatan kooperatif dalam pembelajaran adalah pendekatan yang menekankan pada kerjasama dan kolaborasi antara siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dalam pendekatan ini, siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk memecahkan masalah, menyelesaikan tugas, atau mencapai tujuan pembelajaran tertentu sambil saling mendukung dan membantu satu sama lain. Yang selanjutnya ada pendekatan inquiry. Dalam pembelajaran, pendekatan yang menempatkan siswa sebagai agen utama dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Nah, jadi maksud dari pendekatan inquiry adalah untuk mendorong siswa untuk aktif bertanya, menyelidiki, mengamati, dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri tentang suatu konsep atau fenomena. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator atau pemandu, bukan sebagai sumber pengetahuan yang menyampaikan informasi secara langsung kepada siswa.
Siswa didorong untuk melakukan eksperimen, mengumpulkan data, mengajukan pertanyaan, dan membuat penemuan mereka sendiri. Lanjut lagi, di sini ada metode dalam pembelajaran IPS. Jadi ada banyak metode pembelajaran IPS. Saya sebutkan ya satu persatu. Yang pertama ada metode diskusi kelompok. Dapat diartikan sebagai format belajar mengajar yang menitik beratkan kepada interaksi antara anggota. Jadi maksudnya metode ini tuh adalah suatu teknik pembelajaran di mana siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk berdiskusi tentang topik tertentu. Dalam metode ini, setiap kelompok bertanggung jawab untuk membahas, menganalisis, dan memecahkan masalah yang diberikan, dengan tujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang materi pembelajaran dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Lanjut, di sini ada metode penugasan. Metode penugasan adalah salah satu strategi pembelajaran di mana siswa diberikan tugas tertentu untuk diselesaikan di luar kelas sebagai bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi tujuan dari metode penugasan adalah untuk memperdalam pemahaman siswa tentang materi pembelajaran, mengembangkan keterampilan tertentu, dan mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah sebagai format interaksi antara guru dan siswa melalui kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan respon lisan sehingga dapat menumbuhkan pengetahuan baru pada siswa. Seperti itu. Lanjut, di sini ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan format belajar mengajar yang secara sengaja menunjukkan atau memperagakan tindakan, proses atau prosedur yang dilakukan oleh guru atau orang lain kepada seluruh atau sebagian siswa. Yang terakhir yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan kegiatan belajar mengajar di mana siswa dibawa ke suatu objek di luar kelas untuk mempelajari suatu masalah yang berhubungan dengan materi pembelajaran supaya siswa tidak jenuh, supaya siswa ada muncul lagi suatu proses pembelajarannya. Masuk ke poin kedua, di sini ada pentingnya pendidikan IPS bagi mahasiswa PGSD. Oke, pendidikan IPS atau ilmu pengetahuan sosial di tingkat SD memiliki peran yang penting dalam pembentukan dasar pemahaman tentang masyarakat, budaya, sejarah, dan geografi. Nah, jadi bagi mahasiswa PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, pemahaman ini sangat penting karena kita akan menjadi guru di tingkat SD, di mana kita akan mengajar berbagai mata pelajaran termasuk IPS. Alasan selanjutnya mengapa pendidikan IPS di SD sangat penting bagi mahasiswa. Yang pertama, dasar pengetahuan. Nah, jadi IPS memberikan dasar pengetahuan yang penting tentang struktur sosial, budaya, sejarah, dan geografi. Mahasiswa PGSD perlu memahami konsep-konsep ini secara mendalam agar dapat mengajarkannya dengan baik kepada siswa SD. Yang selanjutnya ada pembentukan identitas nasional. IPS membantu dalam membentuk identitas nasional siswa dengan memperkenalkan mereka pada sejarah dan geografi negara mereka. Hal ini penting karena guru memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran nasional siswa. Di sini ada contoh penerapan pendidikan IPS SD pada bidang pendidikan. Contoh yang pertama, kita ambil pembelajaran sejarah lokal. Nah, jadi guru menggunakan pendekatan IPS untuk mengajar sejarah lokal kepada siswa. Mereka mungkin mengundang tokoh-tokoh lokal atau mengunjungi tempat-tempat bersejarah di wilayah mereka untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Itu membantu siswa memahami warisan budaya dan sejarah daerah mereka. Contoh yang kedua yaitu ada studi kasus geografi. Nah,
di mana dalam mempelajari geografi, guru dapat menggunakan studi kasus tentang perubahan lingkungan atau pengaruh manusia terhadap lingkungan di suatu tempat tertentu. Hal ini membantu siswa memahami interaksi kompleks antara manusia dan lingkungan serta pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan. Contoh yang ketiga yaitu simulasi sosial. Nah, jadi guru dapat mengorganisir simulasi sosial di mana siswa berperan sebagai anggota masyarakat atau pemerintah dalam suatu konteks tertentu. Misalnya, siswa dapat mensimulasikan proses pemilihan umum atau mengalami bagaimana keputusan-keputusan sosial dibuat dalam masyarakat. Contoh selanjutnya yaitu penelitian tentang kebudayaan. Guru dan siswa dapat melakukan penelitian tentang berbagai aspek kebudayaan, seperti tradisi, bahasa, dan adat istiadat suatu daerah atau negara. Mereka dapat menggunakan sumber-sumber lokal seperti wawancara dengan ketua adat atau kunjungan ke museum setempat untuk mengumpulkan informasi yang mereka dapatkan. Begitu juga harus ada pendampingan dari guru. Selanjutnya ada pembelajaran kewarganegaraan. Pendidikan IPS juga dapat digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep kewarganegaraan kepada siswa SD. Guru dapat membahas nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, atau tanggung jawab sosial dalam konteks yang dapat dipahami oleh siswa SD, seperti melalui cerita atau permainan peran. Nah, penerapan pendidikan IPS di bidang pendidikan SD dapat membantu siswa memahami dunia di sekitar mereka dengan lebih baik, memperluas wawasan mereka, dan mengembangkan keterampilan yang penting untuk kehidupan masa depan mereka. Cukup sekian. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just